saya Ibnu Khomarul Huda, NIM 19051204024 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya, kelas TI 2019A. Jadi kali ini saya akan membahas tentang proyek akhir saya yaitu tentang sebuah instalasi dari jaringan di sebuah instansi. Jadi untuk kali ini saya sedang membahas dari instansi sekolah salah satu SMK di Blitar. Jadi saya juga melakukan studi kasus langsung di SMK 1 Blitar. Itu kurang lebih nanti kalau dilihat dari mapping areanya itu seperti ini. Ini saya katakan langsung saja nanti mappingnya bagaimana. Jadi mulai dari sini saja. Untuk yang biru seperti ini kan biru muda banget ya, biru yang agak keputihan ini untuk ruangan kelas. Jadi sebenarnya di SMK 1 Blitar itu ada yang namanya ruang kelas untuk normatif dan produktif. Kalau normatif itu untuk ruang kelas mata pelajaran umum, kalau yang produktif itu untuk yang kejurusan. Jadi kalau untuk yang biru ini adalah ruang kelas biasa. Kemudian untuk yang warna biru ini, biru muda yang agak pekat ini departemen teknik komputer dan jaringan. Jadi di sini nanti ada beberapa konfigurasi untuk ini. Kemudian yang coklat ini adalah broadcasting. Kalau broadcasting ini yang di bagian ini itu masih baru bangunannya, jadi belum ada koneksi jaringannya. Lalu yang untuk di sini itu broadcasting yang lama. Jadi nanti kalau yang broadcasting yang lama ini dia jaringannya ikut dengan teknik komputer jaringan ini. Jadi untuk nanti berarti tidak ada router di departemen ini. Jadi lanjut saja. Hijau ini adalah aula tengah. Untuk aula tengah ini sudah pasti tidak ada koneksi jaringan. Mungkin ada koneksi jaringan cuma berupa akses point. Untuk yang oranye ini departemen listrik. Di departemen listrik ini nanti ada satu router. Kemudian di sini ada departemen elektro. Elektro ini juga kalau nggak salah mengambil dari listrik juga ini. Jadi oh iya betul. Listrik itu mengambil dari elektro itu mengambil dari listrik. Jadi tidak ada router nanti di sini. Di sini departemen otomotif. Jadi kalau otomotif ini nanti ada sendiri untuk routernya. Ini lapangan, ini juga lapangan. Hitam ini adalah area-area yang bisa dibilang tidak terlalu penting ya, karena hitam ini area tersendiri lah intinya. Kemudian untuk yang abu-abu ini adalah departemen bangunan, dimana di departemen bangunan ini ada juga routernya. Hijau ini musola ini, untuk hijau ini juga tidak terlalu dipakai ya, karena hijau ini hanya mappingnya saja musola, karena musola juga tidak ada koneksi internet. Mungkin adanya hanya karena tersambung lewat akses point saja. Yang merah ini adalah departemen mesin. Di departemen mesin ini sebenarnya gedungnya juga baru sih, jadi koneksinya belum ada. Jadi kurang lebih kita akan fokusnya di sini. Jadi fokus ke situ, karena koneksi jaringannya itu bertumpu pada sini dulu saja, karena sebenarnya ini gedung baru itu juga belum ada koneksi. Oke, langsung saja kita ke Cisco packetizer-nya. Ini sudah saya buatkan juga konfigurasinya, sudah lengkap konfigurasinya. Mulai dari ini ada routing RIP, ada juga routing semuanya routing RIP sih. Terus tidak ada DHCP. Mungkin DHCP ini tidak saya pakai karena
bisa dibilang kalau misalkan DHCP sih harusnya kalau pakai access point bisa, cuma karena saya pakai access pointnya yang seperti ini yang tidak mengkonfigurasi IP address, jadi terpaksa harus diambil dari router, karena router juga tidak ada sebenarnya ada fiturnya, mungkin karena harus coding CLI agak ribet, maka dari itu saya buat statik dulu saja. Contohnya misalkan di sini itu saya konfigurasi statik semuanya, misalkan di sini juga konfigurasi statik. Untuk harusnya kalau misalkan bertanya apakah ini sudah terkoneksi, itu tidak perlu ya, karena pasti saya membuat sebuah praktek akhir ataupun tutorial itu pasti dengan keadaan sukses dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti ini konfigurasinya. Jadi apa saja yang dikonfigurasi dari sini? Yang pertama itu kalau misalkan dari segi servernya itu ada ini HTTP, kemudian ada email, ada juga DNS. Nah, DNS-nya itu di sini. Nah, ini. Terus kemudian ada juga server lokal. Ini. Oh, HTTP maaf. Nah, ini di-on kan, dan FTP. Nah, ini. Terus kemudian untuk konfigurasi lain sebenarnya cuma itu sih, hanya routing dinamik, terus keempat tadi, lalu koneksi-koneksi biasa, sudah itu selesai. Jadi mungkin langsung saja kita mulai. Sebenarnya sedikit menjelaskan juga di sini kenapa ada dua. Saya tidak akan membahas tentang server DNS ini karena server DNS ini sebenarnya hanya untuk memberi nama dari beberapa server-server yang menggunakan website itu ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi untuk server DNS-nya. Saya di sini akan terfokus pada server publik dan server lokalnya. Jadi di SMKN 1 Blitar itu ada server lokal dan server publik, di mana yang saya bahas yang server lokal dulu saja. Di server lokal ini ada yang namanya e-learning SMKN 1 Blitar. Jadi di sini sudah saya buat HTTP-nya. Kemudian di sini kalau misalkan diedit, di sini sudah tertulis e-learning SMKN 1 Blitar. Lalu untuk FTP-nya mungkin ini pakai user 1 1 2 3 4 ya. Jadi intinya untuk server lokal ini bagaimana supaya kita bisa mengakses e-learningnya hanya untuk lokal. Kemudian kalau yang publik ini untuk website utamanya, jadi website SMKN 1 Blitar. Ini kita edit dulu. Nah, ini welcome to SMKN 1 Blitar, ini websitenya, website utamanya. Kemudian juga menerima email. Nah, ini domain name-nya adalah smkn1blitar.sch.id dengan user 1 dengan user 2 ini nanti sebagai testingnya. Jadi pada intinya bagaimana cara mereka bisa terkoneksi dengan dua server ini. Sekarang kita akan coba tes. Pertama kita testing dulu saja antara misalkan sini aja. Kita coba yang server lokal dulu saja ya. Nah, di sini sudah sukses ya. Kita coba. Pertama kita nggak perlu ping ya, karena tadi sudah sukses, sudah pasti. Kita langsung coba saja yang SMKN 1 Blitar learning. Ketika di go, nah ini keluar e-learning SMKN 1 Blitar, berarti sudah sukses ya konfigurasi e-learningnya. Kemudian FTP, kita jalankan komen ftp.smkn1blitar.sch.id. Nah, ini kita sudah terkoneksi dengan FTP-nya SMKN 1 Blitar, user 1 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Ini mungkin saya nggak akan
melanjutkan konfigurasi FTP untuk transfer datanya ya, karena kalau misalkan sudah begini harusnya sudah sukses karena kita sudah bisa meremote menggunakan FTP. Jadi pada intinya kita sudah berhasil menggunakan DNS untuk ini e-learning dan FTP, dan juga kita juga bisa mengakses secara langsung dari ini. Oh ya, atau mungkin misalkan kalau pakai IP 10.10.24 1 nah masih tetap bisa ya. Kemudian untuk selanjutnya sekarang kita coba ini, coba ini apa, akses dari HTTP nya ini yang smkn1blitar.sch.id. mungkin karena di sini itu terkonfigurasi DNS nya juga, jadinya harusnya kita sudah bisa menggunakan domain ya. Nih ada dua sudah saya siapkan untuk yang domain utama atau ini kemudian domain. Sekarang kita coba tes. Mungkin saya akan coba di sini saja. Di mana ya? Sini aja. Kita coba yang di sini. Browser smkn1 blitar.sch.id. Kita go. Nah ini sudah ada welcome to smkn1 blitar. Jadi websitenya sudah berhasil. Harusnya kalau misalkan kita pakai berarti otomatis di sini ke sini sudah berhasil ya. Jadi tidak perlu pengetesan lagi. Kalau misalkan kita gini gunakan DNS, berarti kita sudah terhubung dengan server DNS, yang dimana kalau misalkan kita terhubung ke server DNS pasti kita terhubung dengan server lokal. Oke, selanjutnya kita akan coba testing ya, testing mailnya. Di sini sudah saya siapkan dua ya tadi. Nah sebenarnya tadi saya sudah sempat testing yang untuk mail sih, tapi tidak apa-apa, kita akan coba testing ulang saja supaya lebih jelas. Kalau misalkan nah ini tadi kita coba saja ya di yang lain. Misalkan di sini desktop email, misalkan user 2 smkn1 blitar.sch.id. kemudian kita kopas saja ini usernya user 2, passwordnya. Kemudian kalau sudah kita save, kita coba copy email ke user 1 ini. Mungkin pesan dari user 2 kedua kita aja ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada tadi yang ngasih pengetesan saya, kalau misalkan bertumpukan, sekarang kita coba sini saja. Kita konfigurasi mail dulu. Oh ini yang sudah saya pakai ya. Oh ini sudah login ya. Nah ini ada pesan kedua. Oke, jadi sebenarnya untuk konfigurasinya juga kurang lebih seperti itu. Hanya konfigurasi untuk bagian servernya hanya ada mail server, FTP, DNS, HTTP, kemudian routing RIP. Jadi untuk project akhirnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan untuk mappingnya di sini untuk yang depan, kalau secara mappingnya, nah ini untuk bagian sini. Kemudian ini adalah bagian yang server itu ada di sini. Ini server, ini perpustakaan. Terus kemudian untuk yang TKJ itu ini
ini router TKJ ada 3 ini. Di sini router ini ada satu, ini itu routernya itu sebenarnya di sini. Di sini sebenarnya ada satu ruangan yang digunakan untuk lab belajar TKJ-nya itu, karena di sana ada lab, terdapat router lagi. Nah, kemudian dari router yang dari lab tadi itu disambungkan ke broadcasting di sini, tapi dia menggunakan switch saja, menggunakan switch, kemudian dikeluarkan lagi, di sharing lagi menggunakan access point. Di sini adalah akses router untuk yang listrik ini, kemudian itu untuk listrik. Nah, ini kemudian di listrik itu ada satu switch, kemudian switchnya itu ke sana ke elektro, yang di sini ke listriknya sendiri, terus server, kemudian ini server menuju ke bangunan, dari server ini ke bangunan lewatnya karena menggunakan kabel juga sebenarnya, karena di sana juga jaraknya dari server cukup panjang, itu dia memakai seperti atap-atap genteng seperti itu untuk saluran kabelnya. Jadi seperti lorong lorong rumah sakit seperti itu kan, biasanya kalau di jalan itu ada lorong, terus kemudian ada atap-atapannya itu. Terus di sini adalah untuk yang di sini untuk di teknik otomotif, ini ada sambungan-sambungannya. Kemudian yang untuk yang di sini adalah ruang guru. Ruang guru itu ada di sini. Nah, di sini ruang guru. Kemudian di sini juga ada ruang BK. Nah, di ruang BK ini dia juga melempar kabel dari routernya ruang guru terus ke ruang BK, terus di share lagi menggunakan access point. Di sini juga, kalau di sini itu di sini sekitaran sini, di sini kalau nggak salah, di sini itu ada ruang BKK, di mana ruang BKK itu hanya ada ini saja, jadi tidak ada konfigurasi selebihnya, hanya mengambil dari sini. Oke, karena mungkin sudah habis yang hanya bisa saya bahas dari sini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jadi video ini saya tujukan sebagai tugas, sebagai project akhir dari mata kuliah saya, mata kuliah jaringan komputer. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.